Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami, masih dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung bersama saya Siti Tania dan juga narasumber saya yang istimewa hari ini, Hengky Kurniawan. Mas Hengky, ini kan Banana Foster kalau bisa dilihat dari awal kemudian sampai sekarang, perkembangannya sangat luar biasa ya, dari masyarakat Lampung yang belum mengenal sampai akhirnya sekarang sudah banyak yang mengenal dan begitu membeli dan amin. Strategi apa sih Mas yang digunakan untuk terus mengembangkan usaha ini? Kalau dari Mas Hengky sendiri? Ya, tentu banyak promosi di sosmed, kemudian banyak menyapa masyarakat. Jadi Banana Foster Lampung ini selain jualan kue, kita juga pengen berkontribusi gitu kan. Kayak kemarin kita dari rezeki yang ada, kontribusinya untuk ada rezeki ada gitu, kita memberikan beasiswa. Kemudian kita roadshow ke sekolah-sekolah, ketemu adik-adik, sehingga ketika ketemu dengan adik-adik, pulangnya mungkin adik-adik ini mah beliin Banana Foster. Jadi memang ya hampir sama dengan kampanye pilkada gitu ya, mungkin sering ketemu dengan masyarakat di keramaian, kita memperkenalkan diri. Kemudian kemarin di mall kita roadshow dari lantai 1 ke lantai atas gitu, kita memberikan kuis, hadiahnya Banana Foster. Jadi step-stepnya ya sama mungkin seperti produk-produk yang lain, cuman kita memang lebih rajin aja gitu. Itulah mengapa mungkin akhir-akhir ini kita lihat bahwa Hengky Kurniawan sering berkeliaran di Lampung ya. Iya. Sebagai bentuk promosi juga untuk kita begitu ya Mas. Dan bagaimana kemudian Anda disibukkan dengan dunia artis, masih jalan, kemudian juga masih memproduksi di sebuah FTV dan lain-lain, terus juga harus membagi waktu dengan bisnis. Bahwa jarak dari Jakarta sama Lampung juga kan agak sedikit lumayan. Kita harus bolak-balik pakai pesawat begitu kan Mas. Itu gimana cara Anda untuk memanage waktunya? Kalau jarak Jakarta Lampung dengan naik sepeda memang lumayan. Tapi dengan pesawat alhamdulillah nggak sampai sejam sudah sampai. Saya memang orang yang suka sibuk begitu ya. Tetapi insya Allah untuk membagi waktu dengan keluarga bisa disiasati. Misalnya kalau lagi stripping, syuting kemarin sama Siti Badriah sebulan penuh, hampir setahun begitu. Ya keluarga yang datang ke lokasi. Kemudian juga sekarang ke Lampung saya ajak. Membagi waktunya ya bisa-bisa aja. Memang saya punya ya buku gitu. Saya catat kalau misalnya saya sibuk. Sekarang kan saya lagi nyalon pilkada nih. Tanggal sekian saya fokus di Bandung Barat, tanggal sekian saya mau ke Lampung, itu sudah saya tulis gitu. Keluarga tinggal ngikutin saya di mana, kayak kemarin ketika di Bandung, keluarga nyusul sana. Jadi ya manfaatin waktu bisa lah, yang penting ada waktu tidurnya 3 jam, 4 jam, 5 jam sudah biasa. Tetap bisa membagi waktu tentunya untuk keluarga ya Mas. Dan melihat bahwa perkembangan bisnis kuliner di Bandar Lampung kan gak cuma Lampung Banana Foster, ada banyak sekali begitu kan. Terus bagaimana kemudian Anda bisa mempertahankan produk kita di tengah-tengah banyaknya produk yang lain gitu? Memang bisnis itu kan pasang surut ya. Ya kita harus inovasi, kemudian ya seperti kemarin misalnya ada varian baru yang kita keluarkan. Intinya berbisnis itu bagi saya seperti kita punya anak. Kita punya kewajiban untuk membesarkan gitu kan, merawat gitu kan. Jadi ya strategi-strategi itu yang kita lakukan gitu. Kalau persaingan ya wajar, pasti di bulan-bulan keberapa tentu ada naik turunnya gitu. Tapi kita tidak putus asa untuk membuat sebuah gebrakan-gebrakan. Makanya dengan teman-teman digital marketing kita selalu konsisten, setiap bulan kita bikin event. Seperti misalnya nanti ada workshop film, saya akan sharing tentang bagaimana sih berkarir di bidang entertain, kemudian membuat film. Berarti melulu dengan bisnis ya, kita biasa juga. Nah itu tiket masuknya gitu kan, ibaratnya itu harus membeli varian Banana Foster misalnya. Terus kayak kemarin ada lomba 17 foto unik gitu kan, itu juga harus pakai Banana Foster. Jadi bagaimana caranya event yang kita buat itu juga berdampak dengan penjualan gitu. Kita setiap bulan kita akan rutin bikin event. Melakukan inovasi baru begitu ya. Dan juga mungkin Mas Hengky juga bisa share ke kita ada varian apa saja sih kalau untuk di Lampung Banana Foster? Yang terbaru ada premium black, itu toppingnya Oreo, kemudian ada premium pandan. Kalau sebelumnya kan ada Nutella, ada peanut, ada karamel, kemudian ada cheese, ada coklat gitu. Dan melihat konsep dari Lampung Banana Foster ini kan adalah sebuah kuliner yang kemudian berbahan dasar pisang yang memang Lampung terkenal akan pisangnya begitu. Dan apa sih yang terpikirkan dari Mas Hengky sendiri ketika sampai di Lampung, kenapa kemudian akhirnya memilih
saya membuka bisnis kuliner, begitu. Seperti apa, Mas? Melihat peluang sih dan tren sih. Jadi seperti kita membuat sebuah film, kadang-kadang kalau kita trennya lagi komedi, kemudian kita nyoba tren horor itu, memang kalau saya amati apa ya, jatuhnya nggak maksimal, rugi lah ibaratnya gitu. Nah, memang saya bukan pionir ya, tetapi karena melihat tren oleh-oleh kekinian, ada beberapa artis yang kemudian berbisnis, kenapa nggak saya coba gitu. Kalau saya prinsipnya harus berani mencoba. Kalau bahasa Lampungnya, we never know if we never try gitu kan. Jadi kita coba, bagaimana hasilnya ya kita serahkan, yang penting kita sudah maksimal. Nah, ketika saya mencoba Banana Foster bikin di Lampung, alhamdulillah responnya bagus, ya alhamdulillah gitu. Oke, dan berbicara soal Lampung, Anda sudah mengenal Lampung sejauh apa? Kalau misalnya kan kita lihat di beberapa postingan Banana Foster di media sosial, apalagi di Instagram, kita sudah menggunakan apa ya, bahasa daerah, bahasa Lampung begitu, dengan sebutan-sebutan bahasa Lampung. Itu Anda mencoba untuk belajar sendiri atau seperti itu? Saya mengenal Lampung ibarat jarak Mbak sama saya aja kan sekarang dekat. Jadi sudah mulai dekat sih dengan Lampung, mulai dari bahasanya menyapa ulun Lampung, Bangi Temon gitu, terus logat apa, intonasinya gitu, nah gitu kan, itu sudah kadang-kadang bercanda sama teman-teman karyawan tuh ya pakai intonasi Lampung gitu. Dan kalau misalnya kan banyak orang yang mengenal bahwa provinsi Lampung, orang-orang Lampung itu orangnya keras, mungkin terus dengan logatnya. Tapi sebenarnya bukan keras, karena memang sebenarnya itulah logatnya. Tapi sebenarnya untuk masyarakat Lampung yang sendiri terkenal ramah begitu. Anda selama ini beberapa hari di Lampung atau beberapa kali singgah di Lampung, seperti apa melihat masyarakat Lampung? Saya rasa justru ini ya, berbalik ya. Kalau menurut saya semua daerah pasti ada kerasnya. Jawa pun juga ada yang keras gitu. Tergantung ya bagaimana kita gitu. Tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi sejauh ini dari tahun 2002 saya pernah ke Lampung, kemudian bekerja sama dengan orang-orang Lampung asli ya, bukan suku Jawa yang transmigrasi di sini. Mereka welcome sih, oke-oke aja, asik-asik aja. Dan mengapa Lampung Banana Foster sampai akhir ini masih terus berkembang dan terus berkembang begitu ya Mas? Amin, alhamdulillah. Dan kita akan lanjutkan, Mas Hengki tetap di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung.